Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sanjaya. Kali ini saya akan membuat aplikasi kalkulator sederhana menggunakan Microsoft Access. Jadi aplikasinya akan jadi seperti ini. Di sini saya sudah membuatnya. Ketika dibuka akan muncul sebuah kalkulator. Kalkulator ini seperti kalkulator pada umumnya ya. Ketika saya klik satu di tombol sini, kemudian akan tampil angka 1 di bagian teks di sini. Kemudian saya akan pencet tambah. Kemudian saya pencet 2, jadinya 1 tambah 2 dan sama dengan, maka hasilnya akan menjadi 3. Saya contohkan lagi, misalkan ini C ini artinya clear. Jadi saya clear maka akan terhapus semua. 88 dibagi 8 sama dengan hasilnya adalah 11. Kemudian saya coba yang lain lagi, saya clear 12 dikali 2. Maka hasilnya adalah 24. Nah, untuk tombol yang ini adalah pangkat kuadrat. Jadi jika saya tekan 5, saya klik kuadrat, maka hasilnya adalah 25. Karena kuadrat dari 5 yaitu 25. 5 dikali 5, jadi hasilnya adalah 25. Seperti itu. Nah, bagaimana membuat kalkulator ini? Langsung saja saya praktekkan. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi Microsoft Access-nya. Di sini saya membukanya. Nah, setelah terbuka aplikasi Microsoft Access, kemudian buka blank database. Buat namanya menjadi kalkulator sederhana. Nah, untuk penyimpanannya di sini direktorinya bebas ya. Di sini saya akan menyimpannya di documents, kemudian klik create. Akan muncul halaman seperti ini. Untuk tabel ini kita close saja. Kemudian kita akan membuat sebuah form baru. Kita pergi ke menu create, lalu buka menu more form di bagian di sini, kemudian buat modal dialog. Maka akan muncul tampilan modal dialog di sini. Kemudian kita save terlebih dahulu. Kita namakan saja kalkulator. Setelah jadi seperti ini, untuk button-button 2 ini kita hapus saja. Kemudian langkah pertama, sesuaikan dulu ukurannya, kira-kira besarnya sebesar segini aja. Nah, kecil saja. Lalu langkah pertama kita buat label dulu di bagian atas di sini untuk membuat judul, yaitu judulnya adalah kalkulator. Kemudian ketika sudah seperti ini, pergi ke menu format, lalu pilih yang bagian center agar teks label ini menjadi di tengah-tengah seperti ini. Disesuaikan saja posisinya. Nah, untuk memperbesar teks kalkulator ini di sini aja seperti kayak di Word ya. Saya akan membuat fontnya sebesar 16 lalu di bold. Jadi seperti ini tulisan kalkulator. Untuk warnanya di sini warna teksnya saya buat warna hitam agar lebih terlihat. Kemudian agar lebih menarik, di sini warna formnya akan saya ubah ya. Untuk mengubah warna formnya ada di bagian format, lalu di bagian back color yang bagian ini. Kemudian ada titik 3 di sini, pencet saja. Nah, ada pilihan warna di sini, saya coba-coba warnanya ada yang menarik atau tidak. Nah, mungkin ini saja warna sedikit orange. Ketika sudah jadi seperti ini, kemudian saya akan membuat sebuah button. Nah, untuk membuat sebuah button di sini pergi ke menu design, lalu klik yang di sebelah sini yang ada tulisannya button. Kita klik saja lalu di drag and drop seperti ini. Ukurannya kira-kira bebas selera mungkin. Nah, jika muncul seperti ini di cancel saja ya. Oke saja. Nah, sudah jadi seperti ini, maka tinggal diganti saja jadi komen 3 menjadi angka 1 atau C dulu, C yang artinya clear. Oh, ini sepertinya terlalu besar, kira-kira seperti ini. Nah, untuk satu tombol sudah jadi. Jika sudah jadi satu tombol seperti ini, langsung saja kita copy paste agar mempercepat. Nah, kira-kira susun agar menjadi seperti ini. Selanjutnya jika sudah jadi seperti ini, kita ubah-ubah saja. Di sini C, kemudian untuk di sini adalah angka 1. Sini adalah angka 2, 3.
Nah, buat jadi seperti ini ya susunannya. Di sini ada C pangkat 2 kurang tambah 789456123 titik 0 sama dengan. Pokoknya susun seperti ini. Nah, di sini saya ada menyisakan 2 ini, kita hapus saja di sini. Nah, karena paling sering digunakan itu kan dalam kalkulator adalah penjumlahan, maka penjumlahan ini kita perbesar. Juga paling sering digunakan juga adalah tombol sama dengan. Oleh karena itu, tombol sama dengan di sini saya perbesar. Untuk layoutnya di sini sebenarnya opsional saja, sesuai selera kita, tapi saya menyarankan untuk layoutnya seperti ini. Nah, di bagian C-nya di sini kita bold, sama dengannya juga kita bold. Mungkin untuk fontnya terlalu kecil ya. Di sini saya akan membuatnya lebih besar lagi. Saya blok dulu, kemudian saya tambahkan fontnya menjadi 12, 14. Nah, sip, sudah jadi untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah text label atau text box di sini untuk menampilkan hasil dari button yang kita tekan. Langsung saja di sini kita klik bagian desain, lalu setelah itu klik yang text box, diklik, lalu kita seret saja seperti ini dari ujung ke ujung ya. Nah, seperti ini juga yang sebelah kiri kita agar penuh. Nah, seperti ini sudah penuh, atau lebih agar bagus jadinya jangan dipenuhin, sedikit ada kita kasih padding di sebelah kiri dan kanannya. Nah, seperti ini. Nah, untuk ada teks 2 ini dihapus saja, dihapus. Nah, ini sudah dihapus. Nah, biasanya di bagian kalkulator itu kan untuk hasil dari apa yang kita ketik, biasanya di formatnya rata kanan. Jadi kita klik text boxnya di sini, lalu pada menu format pilih yang rata kanan. Kemudian fontnya kita perbesar menjadi 16. Nah, terus bagian di format di sebelah properti ini kita cari bagian right margin di sini, right margin. Ubah menjadi 0,01. Nah, di sini terlalu ini ya. Kalau 0,01 berarti 0,1. Nah, jadi right margin ini untuk memisahkan antara ini ya, ada perpisahan di sini di sebelah kanannya ini agar tidak nempel huruf D-nya. Jika sudah jadi seperti ini untuk tahapan desain, kemudian lanjut kita ke tahapan untuk coding. Nah, sebelum coding di sini saya menyarankan untuk ubah nama-nama setiap button di sini ya. Misalkan di sini ada button titik. Nah, di bagian all di sini kita ke all, lalu di bagian name ini kita ubah menjadinya bt titik, bt koma maksudnya, karena titik ini maksudnya koma. Nah, bt koma itu artinya button koma, jadi ini nama dari ini adalah button koma agar kita enak dalam memprogramnya. Yang ini juga sama menjadi bt 0, untuk sama dengan menjadi bt sama dengan. Dan pastikan jangan menggunakan spasi untuk name ini, jangan menggunakan spasi. Nah, untuk sisanya sama aja seperti ini, bt1, bt2, bt3, bt bagi gitu. Jadi di sini saya percepat saja. Nah, sudah saya ubah-ubah semua di sini. BT di sini titik jadi BT koma di bagian name-nya. Ini jadi BT 0. Ini jadi BT sama dengan, dan yang lainnya juga BT 6. Ini jadi BT 9. Sesuaikan saja dengan button-buttonnya. Kemudian untuk yang di sini adalah kita ubah menjadi teks hasil. Teks hasil. Nah, jadi untuk teks di sini kita ubah namanya menjadi teks hasil. Untuk penamaan bagian-bagian ini sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan bagian pemrogramannya. Untuk melakukan pemrogramannya kita
pilih dulu apa yang mau kita program. Di sini saya pertama-tama akan memprogram button satu ini. Jadi klik button satu ini, kemudian pergi ke event. Nah, di bagian on click ini kita pilih event prosedur. Kenapa on click? Karena kita akan memprogram ketika button ini diklik atau ketika button ini ditekan. Apa yang terjadi ketika button ini ditekan? Oleh karena itu kita program di sini. Kita pergi ke titik 3 di sini. Maka akan tampil Windows baru, yaitu Microsoft Visual Basic for Application. Ini adalah untuk memprogramnya. Nah, agar ketika kita klik satu maka teks di sini menjadi satu, caranya yaitu kita program seperti berikut. Nah, seperti ini. Jadi mi tanda seru teks hasil sama dengan mi tanda seru teks hasil dan satu. Ini artinya adalah teks hasil di sini, teks hasil ini sama dengan teks hasil ditambah satu. Artinya ketika kita klik button satu ini, maka teks hasil di sini akan ditambah angka 1. Nah, coba saja kita jalankan ya. Di sini langsung saja kita ke home lalu view form. Nah, akan tampil seperti ini. Kita klik satu di sini, apakah akan muncul satu di bagian teks hasil? Nah, seperti itu. Maka akan menambahkan angka 1 sesuai button yang kita pencet, yaitu 1. Jika kita klik lagi, maka akan menambahkan 1 lagi. Seperti itu. Nah, sama saja seperti button-button di yang ini, yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ini sama saja. Jadi mungkin saya percepat untuk button yang bagian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini saya close saja, saya save. Dibuka lagi formsnya, design view, kemudian saya ke bagian yang 0. Pada bagian on click saya pilih event prosedur. Nah, ini copy paste saja yang bagian codingan dari button 1 ini. Yang bagian ini kita copy, lalu pada menu BT0 kita paste, ubah 1 menjadi 0. Maka ketika kita jalankan form view-nya akan tampil seperti ini, 0. Ketika kita klik 1 maka akan menambahkan 1. 1, 1, 1, 1, 0, 0. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita close saja, save, kita buka lagi di design view. Nah, untuk button 0 dan 1 selesai. Kemudian saya akan lanjut ke bagian button 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Mungkin saya percepat saja agar durasinya lebih singkat. Oh iya, agar lebih cepat lagi, kita nggak usah ke event on click ini ya. Kita nggak usah ke event on click terus kita pilih event prosedur. Langsung saja di bagian Microsoft Visual Basic-nya, kita klik yang bagian ini nih, yang saya tunjuk. Nah, sudah banyak button-button yang saya buat tadi. Button 1 kan sudah. Yang belum adalah button 5. Kita cari button 5, di sini ada nggak? Button 5. Nah, ini dia button 5. Klik saja button 5. Nah, maka setelah muncul private sub BT5 klik ini, paste. Nah, ubah jadi 5. Nah, seperti itu saja. Mungkin saya percepat lagi. Nah, ketika kita sudah semua nih, ada BT1, maka di sini 1, BT9 di sini 9, BT3 di sini 3, dan seterusnya 7, 7, 4 di sini 4, 6 di sini 6, 5 di sini 5. Nah, sudah sesuai, maka kita tes apakah berjalan dengan lancar. Kita pergi ke view lalu form view. Nah, kita tes, klik saja semua tombol yang di sini 0, 1, 2. Nah, di bagian 2 ini ada yang mungkin salah nih. Button 2. Coba kita cek apakah button 2 sudah di program. Ini kita close saja, kita save. Buka desainnya. Kita klik di bagian atas ini button 2. Nah, ternyata button 2 di sini belum diprogram. Makanya tadi tidak muncul ketika diklik. Nah, sudah diubah seperti ini. Dipaste dan diubah. Nah, kita coba lagi pada menu view, form view. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk button angka di sini sudah semua ya, sudah bekerja dengan baik.
Lanjut saja, kemudian kita ke bagian titik. Nah, untuk bagian program titik ini sedikit berbeda ya. Kodenya seperti ini, kita klik saja di sini button koma. Nah, ini dia button koma. Nah, di bagian sini, maka saya program seperti berikut. Nah, kira-kira programnya seperti ini yang saya blok. Jadi untuk algoritmanya, nah di sini ada if jika teks hasil di sini kosong, di sini kan kosong nih. Jika teks di sini kosong, maka teks hasil ditambahkan 0, jadi ketika teks ini kosong, ketika klik button koma akan muncul 0, nah jika ada isinya maka teks hasil akan ditambahkan koma. Jadi misalkan sudah ada, kita sudah mengetik 3, kan udah ada ininya, udah ada angkanya. Ketika kita klik koma di sini maka akan menambah koma saja, tidak menambah 0, seperti itu. Jadi kita coba tes di sini, pergi ke form view. Nah, kita tes langsung titik. Nah, hasilnya akan menjadi 0, seperti ini. Seperti ini. Nah, jika teks hasil ini ada, maka di sini kita clear dulu. Kita hapus saja manual. Nah, jika ada misalkan ada angka 1, ketika kita klik titik atau koma, maka akan hanya menambahkan koma di sini. Jadi di sini kita klik lagi akan jadi 1,2. Nah, untuk button koma sudah selesai. Selanjutnya kita ke button clear yang di sini nih. Button clear untuk menghapus semua teks yang ada di teks di sini, teks hasil. Caranya seperti apa? Di sini kita save dulu. Kemudian pergi ke design view. Nah, di bagian codingan ini kita ke BT clear. Ini nih, BT clear. Nah, untuk BT clear codingannya seperti ini saja. Sini kita copy. Nah, seperti ini. Jadi teks hasil di sini sama dengan kosong. Jadi kita klik C maka kosong jadinya. Di sini kita tes. 87 kita tes acak aja. Kemudian kita klik button C, maka akan jadi kosong di sini. Nah, untuk button C sudah berjalan. Kemudian kita ke button kurang. Ini kita save, kemudian ke design view, pergi ke button kurang di sini nih, di bagian button kurang. Nah, ini dia button kurang. Untuk codingannya seperti berikut. Nah, untuk button kurang jadinya seperti ini. Kita membuat variabel baru yaitu angka 1. Angka 1 sama dengan apa yang ada di teks hasil. Jadi angka 1 ketika kita klik 5 di button 5, kemudian itu adalah angka 1. Ketika kita klik tambah, maka akan lanjut ke angka 2. Selanjutnya kita ke bagian button kurang sudah, kemudian button tambah. Ini kita copy saja nih, bagian yang ini kita copy, yang button kurang, kemudian pergi ke button tambah. Nah, kita paste. Nah, ini adalah button tambah. Nah, untuk bagian operator di sini kita ubah menjadi tambah. Nah, seperti ini. Lanjut saja, sama saja seperti button tambah. Untuk bagian button kali dan bagi sama, hanya mengubah bagian operator. Kita ke button kali, kita paste, kemudian ubah kurangnya menjadi kali atau bintang, operator kali. Yang terakhir ada button bagi. Nah, ini paling atas button bagi. Kita paste, kemudian operatornya kita ubah menjadi bagi atau slash. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian button-button kurang, tambah, kali, bagi sudah diprogram. Kemudian untuk menghitungnya di sini kan ada sama dengan. Kita program juga nih, kita coding juga bagian button sama dengan. Berarti kita ke bagian button sama dengan di sini. Nah, di sini kita coding juga, hasilnya seperti ini nih. Jadi yang digunakan di BT sama dengan adalah seperti ini. Tinggal dicontoh saja codingan dari saya. Nah, jadi algoritmanya seperti ini. Ketika kita sudah klik 1, kemudian kita klik button tambah, maka angka 1 itu akan menjadi angka 1. Dan ketika kita klik tambah, kemudian klik 9, maka 9 itu menjadi angka 2. Untuk memproses 1 dan 9 itu harus melalui button sama dengan. Nah, maka itu di sini adalah prosesnya. Angka 2 sama dengan teks hasil di sini. Teks hasil di sini. Nah, jika operatornya tambah,
maka lakukan pertambahan di sini, angka 1 ditambah angka 2. Jika operatornya itu adalah kurang, maka lakukan pengurangan di angka 1 dan angka 2. Atau jika operatornya adalah bintang atau kali, maka hasilnya adalah angka 1 dikali angka 2. Kemudian jika operatornya adalah slash atau bagi, maka hasilnya adalah angka 1 dibagi angka 2. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, maka tampilkan hasil yang telah dihitung tadi. Maka itu kita coba lagi apakah terjadi error. Misalkan 4 ditambah 9, maka hasilnya akan jadi 13 nih. Kita coba klik. Nah, di sini ada yang salah sepertinya karena button sama dengannya tidak bekerja. Nah, saya ada yang lupa karena kita di sini ada membuat variabel baru yaitu angka 2, kemudian hasil, juga ada lagi di bagian sini ada angka 1 variabel baru, maka kita harus mendeklarasinya di bagian di sini. Di bawah option compare database di paling atas. Untuk mendeklarasinya saya contohkan seperti ini. Nah, operator itu adalah string. Angka 1 adalah double, angka 2 adalah double, dan hasil adalah double. Jadi kita harus deklarasi variabel tersebut memiliki tipe data string, tipe data double, dan yang hasil juga tipe data double. Setelah kita deklarasi, maka harusnya di sini sudah berjalan ya. Kita contohkan lagi, 4 ditambah 9. Hasilnya ada 13. Apakah hasilnya 13? Nah, sudah berjalan ya. Hasilnya 13. Nah, kita clear di sini. Nah, hilang. Kemudian kita coba 2 dikali 3. Hasilnya 6 ya. Nah, kita cek apakah hasilnya 6. Nah, benar nih, 6. Kemudian 6 ini coba kita kalikan 2. Sama dengan harusnya 12. Nah, hasilnya adalah 12. Kemudian 12 ini kita bagi 3. Sama dengan 4. Nah, 4 ini kita kurang 4. Kita klik kurang, kemudian klik tombol 4. Hasilnya harusnya 0. Nah, sudah berjalan dengan baik kalkulator yang kita buat. Nah, saya mencoba untuk komanya 1,5. Oh, maaf, kita clear dulu. 1,5 dikali 2. Harusnya kan 3. Nah, berjalan dengan baik. Jadi untuk button-buttonnya sudah berjalan ya, kecuali yang bagian kuadrat ini. Jadi algoritmanya adalah ketika kita klik 7, maka kita kuadratkan di sini, kita klik tombol yang kuadrat, maka hasilnya adalah hasil dari 7 kali 7. Jadi 7 kuadrat adalah hasilnya adalah di sini nanti ditampilkan. Maka dari itu kita buat lagi di bagian codingannya, pergi ke button kuadrat di sini. Nah, di button kuadrat codingannya kira-kira seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini nih untuk button kuadrat. Jadi angka 1 sama dengan teks hasil yang ada di sini. Ini adalah angka 1. Kemudian hasilnya sama dengan angka 1 dikali angka 1. Jadi label ini atau teks ini dikali dengan teks ini juga. Jadi 7 dikali 7. Kemudian teks hasil sama dengan hasil yang telah dijumlahkan tadi. Jadi hasil 7 kali 7 akan ditampilkan di sini. Nah, kita coba saja, kita clear. Kemudian 5 pangkat 2. Hasilnya kan 25. Kita cek. Nah, hasilnya benar sudah 25. Nah, kita clear lagi. Coba kita 9 pangkat 2. 9 kali 9 sama dengan 81. Kita cek. Nah, sudah benar 81. Maka kalkulator kita sudah berfungsi dengan baik ya. Kita clear. Nah, inilah hasil dari program yang kita buat seperti ini. Nah, kita close terlebih dahulu di sini, kita save ya. Jangan lupa untuk di save. Untuk tadi kan aplikasinya menjadi seperti ini ya, ada di desktop dengan nama yang saya buat, kalkulator sederhana. Juga di sini ikonnya saya buat sendiri nih. Bagaimana caranya? Nah, kita ke tahapan selanjutnya yaitu membuat sebuah shortcutnya. Bagaimana caranya? Kita pergi lagi ke bagian yang tadi, kalkulator ini. Kemudian pada bagian file, di file ini kita klik, terus pergi ke menu option, pergi ke current database di sini. Kemudian display formnya, klik yang kalkulator. Nah, sudah hanya seperti ini saja yang dirubah.
kita klik OK. You must close and reopen. Nah, jadi Microsoft Access memberikan peringatan untuk menutup dan membukanya untuk mengetahui apa perubahannya. Kita klik OK, kita close. Kemudian kita buka direktori di mana kita menyimpan kalkulator tadi, file kalkulator tadi. Tadi kan saya membukanya atau menyimpannya di Documents. Di Documents di bagian kalkulator sederhana nih. Nah, di sini nih. Caranya yaitu kita klik kanan, lalu klik Send to, kemudian Desktop atau Create Shortcut. Nah, kita pergi ke desktop kita, lalu akan muncul ini nih. Desktop di sini, shortcutnya maksud saya. Kemudian ubah saja namanya menjadi misalkan kalkulator. Kita enter. Nah, namanya sudah dirubah, kemudian kita klik nih, kita buka ya, kita tes. Nah, hasilnya masih seperti ini nih, masih terbuka semua aplikasinya. Aplikasi aksesnya masih terbuka semua. Niat kita kan hanya mau membuka kalkulator. Kemudian kita close saja ya, kita close, kita ulang. Nah, caranya itu klik kanan, lalu klik Properties. Nah, pada menu Run di sini nih, Run, klik yang Minimize. Nah, klik Apply lalu OK. Nah, kan sudah jadi seperti ini nih untuk shortcut kalkulatornya yang akan membuka project yang kita buat tadi. Kemudian kita klik 2 kali saja untuk membukanya. Nah, maka yang terbuka adalah menu kalkulator yang kita buat saja. Aksesnya tidak terbuka lagi, hanya form yang kita buat saja. Di sini kita close. Bagaimana untuk mengubah ikonnya? Kan di sini saya kan ikonnya adalah kalkulator. Nah, cara mengubah ikonnya kita harus mencari dulu ikonnya. Di sini saya menyarankan di sini ada website Icon Archive. Banyak sekali icon-icon untuk kalkulator. Misalkan saya mau yang ini nih. Klik saja lalu download. Ketika sudah di-download berbentuk PNG, kita convert menjadi ICO karena untuk icon di desktop ini formatnya harus ICO. Untuk convertnya di sini saya menggunakan website Zamzar. Copy saja linknya di sini saya akan cantumkan ya. Seret saja yang setelah kita download ini, kita seret, drag and drop. Nah, maka akan melakukan proses convert. Tunggu selesai, di bagian ininya masih pending. Nah, setelah ditekan convert now, maka akan melakukan proses converting seperti ini nih. Jika sudah selesai, maka klik download. Maka akan mendownload file ini. Kemudian untuk mengubahnya, kita klik kanan, pilih properties, lalu klik change icon. Kemudian klik browse, lalu cari di mana kita tadi mendownloadnya. Nah, ini adalah yang saya download tadi, ikonnya, kita klik open, lalu OK. Kemudian apply. Klik OK. Nah, jadi ikonnya berubah menjadi seperti ini. Nah, kita buka. Nah, menjadi seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.